Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, demikian juga dalam perjalanan hidup rohani, seringkali digambarkan seperti orang mendaki gunung. Santo Yohanes Salib juga dalam karyanya menuliskan tentang mendaki Gunung Karmel, ya. Artinya apa? Sebenarnya di sini puncak gunung, ya. Puncak gunung ini seringkali digambarkan satu gambaran, satu ilustrasi. Disitulah Allah bersemayam, disitulah Allah bertahta. Dan kita lihat juga dalam kitab suci, misalnya juga perjanjian lama, bagaimana Musa bertemu Allah di gunung Horeb. Demikian juga Elia, Nabi Elia menyatakan kuasa Allah di gunung Karmel, dan juga berjumpa dengan Allah di gunung Horeb. Kemudian Tuhan Yesus sendiri dalam Injil menampakkan kemuliaannya di gunung Tabor, ya. Jadi rupanya gambaran bahwa puncak gunung ini sebagai tempat perjumpaan dengan Allah, ini juga dipakai untuk Santo Yohanes Salib dalam karyanya mendaki Gunung Karmel, ya. Memang dalam perjalanan mendaki gunung ini, ketika yaitu puncak Gunung Karmel ini digambarkan sebagai satu situasi di mana jiwa menerima dari Allah semata-mata, yaitu apa? Persatuan dengan Allah, persatuan unio transforman, persatuan yang mengubah segala-galanya. Santo Yohanes Salib mengungkapkan bahwa persatuan dengan Allah atau unio transforman, persatuan yang mengubah segala-galanya ini merupakan puncak karya Roh Kudus, sebagaimana yang diungkapkan dalam karyanya mendaki Gunung Karmel, bab yang kedua, artikel yang kelima. Dinyatakan oleh Santo Yohanes Salib sebagai berikut, saya bacakan. Dilahirkan dalam Roh Kudus selama hidup ini berarti menjadi begitu serupa dengan Allah dalam kemurnian, tanpa suatu campuran ketidaksempurnaan apapun juga. Karena itu, transformasi murni dapat terjadi biarpun tidak menurut hakikatnya melalui partisipasi dalam persatuan. Ini dinyatakan Santo Yohanes Salib bahwa persatuan dengan Allah ini sungguh-sungguh karya Allah, karya Roh Kudus yang begitu dalam. Kalau kita mengenal pencurahan Roh Kudus, ini sungguh-sungguh satu pengalaman yang ya benar-benar mengubah hidup banyak orang, ya. Orang mulai disadarkan pentingnya untuk menjalin hubungan pribadi dengan Allah melalui doa, penghayatan kitab suci, penghayatan sakramen-sakramen, juga melalui hidup berkomunitas, melalui pelayanan dan evangelisasi, ya. Tetapi kita juga sadar pencurahan roh ini satu langkah awal, satu langkah permulaan untuk hidup baru dalam roh. Kita harus terus berjalan sebagaimana diungkapkan bapak-bapak gereja tadi. Karena apa? Pengenalan akan Allah ini tidak terbatas. Dan puncak karya Roh Kudus yang dapat dikerjakan oleh Roh Kudus sudah di dunia ini, yaitu persatuan dengan Allah. Kembali pada gambaran seperti mendaki gunung tadi, ya. Santo Yohanes Salib dalam karyanya mendaki Gunung Karmel memberikan satu gambaran ketika orang sungguh-sungguh rindu untuk suatu cita-cita rohani, persatuan dengan Allah yang digambarkan terjadi di puncak Gunung Karmel ini. Maka dalam hal ini, ya, Santo Yohanes Salib menunjukkan jalannya, yaitu jalan kelepasan, ya. Sebenarnya jalan kelepasan ini juga adalah jalan cinta kasih. Kalau orang sungguh-sungguh mencintai Allah, maka orang juga hendaknya melepaskan diri dari segala sesuatu yang bukan Allah. Jadi pada gambaran yang kemudian juga ya tadi kami jalani pada saat mendaki Gunung Penanjakan ini, ya untuk menuju ke Seruni Point,
Ya, dalam perjalanan itu kita harus terus berjalan menuju puncaknya. Walaupun ya tadi banyak sekali macam-macam. Oh, ternyata orang-orang pada turun karena kabutnya, ada kabut sehingga nggak bisa kelihatan pemandangan lagi. Ya, lalu kemudian ya berjalan terus. Ya, artinya apa? Santo Yohanes Salib juga menekankan ya supaya kita juga dalam mendaki Gunung Karmel ini lepas dari barang-barang jasmani, lepas dari barang-barang rohani. Ya, dimaksudkan kelepasan ini bukan berarti tidak memiliki apa-apa ya, tetapi yang dimaksud kelepasan ini oleh Santo Yohanes Salib artinya apa? Tidak melekat, tidak terikat pada barang-barang jasmani dan juga barang-barang rohani. Ya, tentunya kita sebagai awam ya kita juga harus terus bekerja, kita harus juga terus punya tanggung jawab dan kewajiban untuk juga memberikan nafkah dan juga menghidupi keluarga dan sebagainya ya. Tetapi satu semangat yang diminta Santo Yohanes Salib, bahkan ini juga ditunjukkan secara khusus pada satu anak rohaninya, seorang wanita bangsawan, Donna Ana de Peñalosa, dan rupanya cukup unik karena Donna Ana de Peñalosa ini justru yang kemudian meminta Santo Yohanes Salib memberikan komentar atas puisi Nyala Cinta yang Hidup, ya, The Living Flame. Sehingga artinya Yohanes Salib akhirnya memberi komentar atas puisi-puisi itu dan akhirnya menjadi satu karya masterpiece dari Santo Yohanes Salib, yaitu Nyala Cinta yang Hidup. Dan ini atas permintaan seorang awam, seorang anak rohaninya. Digambarkan satu gambaran yang cukup terkenal, bagaimana wanita bangsawan ini ya satu ketika kemudian berlutut minta bimbingan rohani di hadapan Santo Yohanes Salib, dan Santo Yohanes Salib juga mengungkapkan satu ungkapan terkenal mengenai kelepasan. Nada, 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 todo. Kosong, kosong, kosong dalam segalanya. Tidak terikat, ya, tetapi hanya mau terikat kepada Allah dan mau terus berjalan menuju puncak gunung. Walau banyak, ya mungkin tawaran-tawaran, banyak keindahan menuju puncak gunung itu mungkin akan melihat, ya gambarannya seperti orang mendaki gunung, ada binatang-binatang atau kemudian ada bunga-bunga yang indah, ya. Tetapi kita tidak mau mengejar itu semua, ya. Jadi kalau kemudian mau mendaki puncak gunung tapi sibuk mengikuti ada binatang yang indah, mungkin rusa atau mungkin ada bunga yang indah, kita terus jalan ke sana kemari, akhirnya tidak akan sampai tujuan. Dan Santo Yohanes Salib dengan satu latar belakang karena beliau telah dipakai Tuhan dan juga diberikan anugerah oleh Tuhan sampai bersatu dengan Allah dalam puncak gunung Karmel ini, maka sebagai pembimbing rohani beliau dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan jalan, bukan lagi seperti orang yang mendaki dari awal, ya. Tapi Santo Yohanes Salib melalui bimbingan rohani yang diberikan melalui karya-karyanya, dia berada pada saat itu dalam satu kematangan rohani, dalam persatuan dengan Allah di puncak gunung, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan menunjukkan jalan bagi jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Allah, yang sungguh-sungguh merindukan Allah, rindu untuk bersatu dengan Allah. Dan sebenarnya persatuan dengan Allah ini bukan suatu yang muluk-muluk. Kita harus ingat apa yang dinyatakan oleh Santo Paulus sendiri dalam Galatia bab 2 ayat 19 sampai 20a. Santo Paulus mengungkapkan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Inilah satu cita-cita rohani
inilah satu tujuan hidup rohani, yaitu diubah oleh Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita harus sungguh-sungguh menyadari ini sungguh-sungguh karya Roh Kudus yang begitu luar biasa, begitu luhur dan mulia. Dan juga kemudian ditegaskan, diajarkan oleh gereja dalam katekismus gereja Katolik, yaitu ketika gereja berbicara tentang meditasi, ya, sebagai salah satu bentuk doa. Kemudian gereja juga menegaskan doa Kristen harus mengejar lebih lagi perkenalan Yesus Kristus penuh kasih dan persatuan dengan Dia. Atau dapat kita rumuskan dengan lebih sederhana, tujuan hidup rohani, tujuan hidup Kristiani, yaitu mengenal dan mengasihi Yesus Kristus dan bersatu dengan Dia. Dan rahmat ini telah disediakan Tuhan melalui sakramen baptis dan krisma yang telah kita terima. Kita diundang, kita dipanggil untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengan Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Vitis florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis, maternity.